이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revni Sepneli dengan NIM 22059 dari Departemen Manajemen. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester Manajemen Keuangan 1 tentang analisis rasio. Yang pertama, analisis likuiditas perusahaan Pumprint Inc. Seberapa liquid perusahaan Pumprint Inc. Dengan menggunakan rasio current ratio. Current ratio menggunakan rumus yaitu aset lancar dibagi hutang lancar. Current ratio Pumprint Inc. pada tahun 2002 yaitu sebesar 1.200 dibagi 200 sama dengan 6. Pada tahun 2003 aset lancarnya sebesar 1.200 dan hutang lancarnya sebesar 300. Current rasionya sebesar 4 kali. Kemampuan perusahaan Pumprint Inc. untuk membayar hutang jangka pendeknya atau hutang lancar dengan menggunakan seluruh aset atau aktiva lancar yang dimiliki perusahaan pada tahun 2002 sebesar 6 kali. Ini bisa diartikan bahwa perusahaan memiliki aset lancar sebanyak 6 kali lipat dari nilai hutang lancarnya. Perusahaan dianggap positif karena menunjukkan tingkat likuiditas yang tinggi. Perusahaan memiliki cukup aset yang dapat diubah menjadi uang tunai atau setara kas untuk melunasi hutang jangka pendeknya apabila diperlukan. Pada tahun 2003, tingkat likuiditas perusahaan Pumprint Inc. menurun sehingga rasionya menjadi 4 kali. Namun masih positif karena tingkat likuiditasnya masih tinggi. Penyebab turunnya tingkat likuiditas yaitu karena meningkatnya hutang lancar perusahaan dari tahun sebelumnya, sedangkan aset lancarnya pada 2 tahun tersebut masih tetap. Yang kedua, kita menggunakan analisis quick ratio. Analisis quick ratio didapatkan dengan rumus aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar. Pada tahun 2002, quick ratio perusahaan Pumprint Inc. sebesar 1.200 dikurang 550 persediaannya per 200, yaitu sebesar 3,25 kali. Pada tahun 2003, aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar sama dengan 1.200 dikurang 625 dibagi 300 sama dengan 2. Jadi, kemampuan perusahaan Pumprint Inc. melunasi hutang lancarnya dengan menggunakan seluruh aktiva lancar kecuali persediaan pada tahun 2002 sebesar 3,25 kali. Artinya, bahwa untuk seluruh hutang lancar perusahaan bisa dilunasi sebanyak 3,25 kali dengan menggunakan aset lancar selain persediaan. Dari komponen aktiva lancar, persediaan dianggap yang paling lama diuangkan sehingga persediaan tidak dimasukkan dalam quick ratio atau rasio cepat. Pada tahun 2003, likuiditas perusahaan menggunakan analisis rasio cepat menurun sehingga menjadi 2 kali. Artinya, bahwa untuk seluruh hutang lancar perusahaan bisa melunasinya sebesar 2 kali dengan menggunakan aset lancar selain persediaan. Penurunan tingkat likuiditas ini disebabkan oleh meningkatnya hutang lancar dari tahun sebelumnya, serta nilai persediaan yang terkandung dalam bagian aset lancar lebih besar daripada tahun sebelumnya. Yang ketiga, analisis cash ratio. Analisis cash ratio didapatkan menggunakan rumus kas ditambah surat berharga dibagi hutang lancar. Pada tahun 2002, cash rasionya sebesar 1 dan tahun 2003 cash rasionya sebesar 0,5. Kemampuan perusahaan Pumprint Inc. melunasi hutang lancar dengan menggunakan kas dan efek atau surat berharga yang bisa diuangkan pada tahun 2002 sebesar 1 kali. Artinya bahwa seluruh hutang lancar bisa dilunasi oleh perusahaan sebesar 1 kali dengan menggunakan kas dan efek surat berharga. Pada tahun ini saldo kas dan surat berharga sama besar dengan saldo hutang lancar. Perusahaan masih dianggap liquid karena masih bisa membayar seluruh hutang lancarnya menggunakan kas dan efek. Pada tahun 2003, menurut analisis cash ratio, perusahaan tidak liquid sebesar 0,5 kali. Dalam arti lain, perusahaan tidak mampu melunasi hutang lancarnya menggunakan seluruh kas dan surat berharga yang dimiliki perusahaan. Tingkat likuiditas ini menurun karena perusahaan tidak memiliki surat berharga serta saldo kas menurun sedangkan hutang lancar meningkat.
Yang kedua yaitu kita menganalisis efisiensi pada pendanaan perusahaan pumping inch. Yang pertama dengan menggunakan rasio total asset turnover atau TATO. TATO didapatkan dengan rumus penjualan bersih lancar dibagi rata-rata total aktiva. Pada tahun 2002, penjualan bersih lancar sebesar 1.200 dan rata-rata total aktiva sebesar 2.400 ditambah 2.600 dibagi 2 sehingga mendapatkan hasil 2.500. 1.200 dibagi menjadi 2.500 menjadi 0,48. Pada tahun 2003, TATO-nya sebesar 0,58. Tingkat efisien perusahaan dalam menggunakan keseluruhan aktiva untuk menciptakan penjualan dan menghasilkan laba sebesar 0,48 kali pada tahun 2002. Artinya, perusahaan menghasilkan 0,48 unit penjualan untuk setiap 1 unit total aset yang dimiliki. Nilai TATO sebesar 0,48 menunjukkan bahwa perusahaan menciptakan penjualan yang lebih rendah dari total aset yang dimiliki. Pada tahun 2003, TATO meningkat sebesar 0,58. Artinya, perusahaan menghasilkan 0,58 unit penjualan untuk setiap 1 unit total aset yang dimiliki. Walaupun meningkat dari tahun sebelumnya, namun rasio ini masih tetap rendah. Pada tahun 2002 dan 2003, dapat diinterpretasikan sebagai tanda bahwa perusahaan masih belum efisien dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Selanjutnya, analisis Receivable Turnover dan Average Collection Period (RTO dan ACP). RTO pada tahun 2002 kita dapatkan dengan menggunakan rumus penjualan kredit per rata-rata piutang. RTO 2002 sebesar 2,74 kali. Dan ACP pada tahun 2002 didapat dengan 360 hari dibagi RTO sama dengan 360 hari dibagi 2,74 sama dengan 131,4 hari. RTO 2003 sebesar 3,31 kali dan ACP 2003 sebesar 360 hari dibagi perputaran piutang atau RTO 2003 sebesar 100,8 hari. Tingkat efisien dana dalam piutang pada tahun 2002 sebesar 2,74 kali dengan perputaran piutang sebesar 131,4 hari. Artinya, pada periode ini perputaran piutang sebanyak 2,74 kali dan kecepatan pelunasan piutang oleh pelanggan selama 131,4 hari. Tingkat efisiensi dana dalam piutang pada tahun 2003 sebesar 3,31 kali dengan perputaran piutang sebesar 108,8 hari. Artinya, yaitu pada periode ini perputaran piutang sebanyak 3,31 kali dan kecepatan pelunasan piutang oleh pelanggan selama 108,8 hari. Pada tahun ini, efisiensi perputaran meningkat dari tahun sebelumnya namun masih belum efisien. Kondisi RTO dan ECP 2002 dan 2003 menunjukkan bahwa dana yang tertanam dalam bentuk piutang masih belum efisien karena perputaran pelunasan oleh pelanggan yang lambat. Selanjutnya, analisis menggunakan rasio inventory turnover dan average day inventory, ITO dan ADI. ITO tahun 2002 kita dapatkan dengan menggunakan rumus harga penjualan per rata-rata persediaan sebesar 700 dibagi 587,5 kita dapatkan itu tahun 2002 sebesar 1,19 kali. Pada tahun 2003 itu sebesar 850 dibagi 587,5 sebesar 1,45. ADI tahun 2002 didapatkan dengan rumus 360 hari dibagi itu sama dengan 360 dibagi 1,19 kali menjadi 302,5 hari. ADI pada tahun 2003 sebesar 248,28 hari. Tingkat efisiensi perputaran persediaan di tahun 2002 sebanyak 1,19 kali
rata-rata lama persediaan tersimpan di gudang yaitu 302,5 hari. Pada tahun 2003, perputaran persediaan meningkat sebesar 1,45 kali dan rata-rata lama persediaan tersimpan di gudang yaitu 248,28 hari. Hal ini menunjukkan bahwa dana yang tertanam dalam persediaan sangat lama berputar dan juga persediaan lama tersimpan di gudang perusahaan. Dengan kata lain, dana yang tertanam di persediaan masih belum efisien karena perputarannya lambat. Yang ketiga yaitu Fixed Asset Turnover atau FATO. Didapatkan dengan rumus penjualan dibagi rata-rata aktiva tetap bersih. Tahun 2002, FATO-nya yaitu 1.200 dibagi 1.300 sebesar 0,92 kali. FATO 2003 yaitu 1.450 dibagi 1.300 sebesar 1,12 kali. Tingkat efisiensi dana yang tertanam dalam aktiva di tahun 2002 sebesar 0,92 kali, artinya untuk setiap total unit aset tetap yang dimiliki menghasilkan penjualan sebesar 0,92 kali. Efisiensi meningkat pada tahun 2003 sebesar 1,12 kali. Artinya, untuk setiap total unit aset tetap yang dimiliki menghasilkan penjualan sebesar 1,12 kali. Perusahaan berhasil meningkatkan efisiensi dalam menggunakan aktiva tetap untuk menghasilkan penjualan. Selanjutnya yang ketiga yaitu analisis sumber pendanaan pada perusahaan pemberi ins menggunakan rasio leverage. Debt ratio pada tahun 2002 dihitung dengan total hutang dibagi total aktiva, maka menghasilkan debt ratio sebesar 0,33, pada 2003 sebesar 0,35. Proporsi penggunaan seluruh hutang untuk membiayai investasi pada keseluruhan aktiva yang dimiliki perusahaan pada tahun 2002 sebesar 0,33 kali. Dengan kata lain, dari seluruh sumber pendanaan yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai aset-asetnya, sekitar 33% berasal dari hutang. Pada tahun 2003, penggunaan total hutang untuk membiayai seluruh aktiva meningkat sebesar 0,35 kali. Artinya, dari seluruh sumber pendanaan yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai aset-asetnya, sebesar 35% berasal dari hutang. Sehingga daripada tahun sebelumnya, perusahaan semakin besar ketergantungan pada hutang untuk mendanai investasi pada keseluruhan aktiva. Selanjutnya, analisis Debt Equity Ratio atau DER dengan rumus total hutang per total modal sendiri. Pada tahun 2002, DER sebesar 0,5 dan pada tahun 2003, DER sebesar 0,53. Pada tahun 2002, perusahaan menggunakan hutang sebesar 0,5 atau 50% dibandingkan modal sendiri untuk membiayai investasinya. Artinya, perbandingan penggunaan hutang dan modal sendiri untuk membiayai investasi pada perusahaan sama besar yaitu masing-masing 50%. Pada tahun 2003, perusahaan menggunakan hutang sebesar 0,53 atau 53% dibandingkan modal sendiri untuk membiayai investasinya. Perubahan ini menunjukkan peningkatan relatif dalam ketergantungan perusahaan pada hutang dari tahun 2002 ke tahun 2003. Dengan kata lain, perusahaan lebih mengandalkan hutang untuk membiayai kegiatan investasinya. Peningkatan ini bisa diartikan sebagai peningkatan risiko keuangan karena perusahaan memiliki lebih banyak hutang dalam perbandingan dengan ekuitas. Selanjutnya yaitu analisis Long Term Debt to Equity Ratio, dihitung dengan rumus total hutang jangka panjang dibagi total modal sendiri. Pada tahun 2002, 600 dibagi 1.600 sama dengan 0,375 kali atau 37,5%. Pada tahun 2003, 600 dibagi 1.700 sama dengan 0,35 atau 35%. Pada tahun 2002, perusahaan menggunakan hutang jangka panjang sebesar 37,5% dibandingkan modal sendiri untuk membiayai investasinya. Pada tahun 2003, perusahaan menggunakan hutang jangka panjang sebesar 35% dibandingkan modal sendiri untuk membiayai investasinya. Perubahan ini menunjukkan bahwa perusahaan mengandalkan
lebih sedikit hutang jangka panjang dalam pembiayaan investasi dibandingkan penggunaan modal sendiri. Ini bisa diartikan sebagai indikasi bahwa perusahaan mengurangi ketergantungan pada hutang jangka panjang sebagai sumber pendanaan dibandingkan dengan modal sendiri. Penurunan rasio ini dianggap positif dalam konteks manajemen risiko keuangan. Selanjutnya, analisis time interest earned atau TIE. Pada tahun 2002, TIE dihitung menggunakan rumus laba operasi dibagi beban bunga 250 dibagi 50 sama dengan 5 pada tahun 2003 sebesar 5,63. Kemampuan laba operasi atau laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT perusahaan dalam membayar bunga hutang perusahaan pada tahun 2002 sebesar 5 kali. Artinya perusahaan memiliki laba operasional yang cukup untuk membayar bunga utang sebesar 5 kali pendapatan bunga. Pada tahun 2003 meningkat sebesar 5,63 kali. Artinya perusahaan memiliki laba operasional yang cukup untuk membayar bunga utang sebesar 5,36 kali pendapatan bunga. Peningkatan ini menandakan semakin banyak kemampuan perusahaan untuk membayar bunga utangnya, serta menunjukkan kestabilan keuangan yang lebih baik. TIE yang tinggi memberikan keyakinan kepada kreditur bahwa perusahaan memiliki cukup pendapatan untuk menutupi kewajiban bunga utangnya. Yang keempat yaitu menganalisis tingkat pengembalian atau profitabilitas perusahaan public inch. Yang pertama, menggunakan rasio gross profit margin atau GPM dengan menggunakan rumus laba kotor per penjualan. Pada tahun 2002 sebesar 0,42 atau 42%, pada tahun 2003 sebesar 0,41 atau 41%. Tingkat kemampuan perusahaan menghasilkan laba kotor dari penjualan perusahaan pada tahun 2002 sebesar 0,42 kali atau 42%. Artinya 42% dari setiap unit pendapatan yang diperoleh dari perusahaan tersisa setelah mengurangkan biaya langsung yang terkait dengan biaya produksi atau penyediaan barang dan jasa. Pada tahun 2003 menurun sebesar 41%. Artinya 41% dari setiap unit pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan tersisa setelah mengurangkan biaya langsung yang terkait dengan produksi dan penyediaan barang atau jasa. Penurunan GPM dari 42% pada tahun 2002 menjadi 41% pada tahun 2003 mungkin disebabkan oleh adanya peningkatan biaya produksi yang dapat mempengaruhi laba kotor. Selanjutnya, rasio operating profit margin atau OPM dengan menggunakan rumus laba operasi per penjualan. Pada tahun 2002, OPM sebesar 0,21 atau 21%. 2003 sebesar 0,25 atau 25%. Kemampuan perusahaan menghasilkan laba operasi penjualan perusahaan pada tahun 2002 adalah 21%. Itu berarti perusahaan mempertahankan 21% dari pendapatan operasional sebagai laba operasional. Pada tahun 2003 meningkatkan sebesar 25% pada tahun kenaikan OPM dari 21% pada tahun 2002 menjadi 25% pada tahun berikutnya menunjukkan peningkatan efisiensi operasional perusahaan atau pengendalian biaya yang lebih baik. Peningkatan ini dapat dianggap positif karena menunjukkan bahwa perusahaan lebih efisien dalam mengelola biaya operasional untuk setiap pendapatan yang diperoleh. Selanjutnya NPM atau Net Profit Margin dihitung dengan menggunakan rumus laba bersih per penjualan. Pada tahun 2002 NPM sebesar 0,1 dan tahun 2003 NPM sebesar 0,12. Kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari penjualan perusahaan pada tahun 2002 yaitu 0,1 atau 10%. Dapat diketahui bahwa Rp1 penjualan perusahaan public inch dapat menghasilkan keuntungan sebesar Rp0,1. Pada tahun 2003 meningkat sebesar 0,12 kali atau 12%. Dapat diketahui bahwa setiap Rp1 penjualan perusahaan public inch dapat menghasilkan keuntungan bersih sebesar Rp0,12. Peningkatan NPM dari tahun 2002 ke 2003 dapat diinterpretasikan sebagai perbaikan dalam profitabilitas bersih perusahaan. Peningkatan ini disebabkan oleh efisiensi operasional yang lebih baik, peningkatan harga jual, dan peningkatan laba yang diterima oleh perusahaan. Selanjutnya, rasio operating income ROI atau OIROI. Pada tahun 2002 dihitung menggunakan EBIT per rata-rata total aktiva
yaitu sebesar 0,1 atau 10%. Pada tahun 2003 yaitu 0,14 atau 14%. Kemampuan perusahaan menghasilkan laba operasi dari aktiva yang digunakan pada tahun 2002 sebesar 10%. Artinya, perusahaan menghasilkan laba operasional sebesar 10% dari total aset yang dimiliki pada tahun tersebut. Pada tahun 2003 meningkat sebesar 14%, artinya perusahaan menghasilkan laba operasional sebesar 14% dari total aset yang dimiliki pada tahun tersebut. Peningkatan ini dianggap positif karena laba operasi lebih besar dibandingkan total aktiva. Walaupun telah terjadi peningkatan, perusahaan masih belum efisien dalam menghasilkan laba operasi dari keseluruhan asetnya. Selanjutnya, return on asset atau ROA dihitung menggunakan rumus laba bersih per rata-rata total aktiva. Pada tahun 2002, ROA sebesar 0,048 atau 4,8%. Pada tahun 2003 sebesar 0,07 atau 7%. Kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari aktiva yang digunakan pada tahun 2002 sebesar 4,8%. Artinya perusahaan menghasilkan laba bersih sebesar 4,8% dari total aset yang dimilikinya. Pada tahun 2003 meningkat sebesar 7%, artinya perusahaan menghasilkan laba bersih sebesar 7% dari total aset yang dimiliki. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya laba bersih. Walaupun mengalami peningkatan, perusahaan masih belum efisien dalam menghasilkan laba bersih dari keseluruhan asetnya karena tingkat rasio masih kecil. Selanjutnya, menggunakan rasio return on equity dengan rumus laba bersih per rata-rata modal sendiri. Pada tahun 2002, ROE sebesar 0,073 atau 7,3%. Pada tahun 2003 sebesar 0,11 atau 11%. Kemampuan dana yang berasal dari modal sendiri untuk menghasilkan laba bersih pada tahun 2002 sebesar 0,073 atau 7,3%, artinya perusahaan menghasilkan laba bersih sebesar 7,3% dari modal sendiri yang dimiliki. Pada tahun 2003 meningkat sebesar 11%, artinya perusahaan menghasilkan laba sebesar 11% dari modal sendiri yang dimiliki. Peningkatan ini dianggap positif karena laba bersih lebih besar dibandingkan modal sendiri. Berdasarkan tingkat pengembalian dari perusahaan Pumpkin Inc., apakah saya merekomendasikan untuk membeli saham Pumpkin Inc. tersebut? Menurut saya tidak merekomendasikan membeli saham Pumpkin Inc. karena dari rasio profitabilitas yang ada pada slide sebelumnya menunjukkan tingkat laba yang rendah dibuktikan dengan nilai rasio yang juga rendah. Hal ini menunjukkan perusahaan masih belum efisien. Ketidakefisien ini mungkin disebabkan oleh manajemen yang kurang kompeten mengelola sumber daya perusahaan. Rasio keuangan buruk seperti rasio GPM, OPM, NPM, ROI, ROA, dan ROE. Walaupun rasio mengalami peningkatan pada tahun 2002 ke 2003, perusahaan Pumpkin Inc. masih belum efisien sebab tingkat kenaikan rasio yang rendah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.